tidak ada fitnah sejak bumi ini diciptakan sampai kiamat yang lebih hebat daripada fitnah Dajjal. Ya, inilah tanda besar kiamat yang kedua. Ibu-ibu, kami umumkan kepada ibu-ibu semua, akibat dari dukhan ini, bumi akan mengalami kekeringan total. Masih ingat? 3 tahun menjelang Dajjal keluar, Allah akan jadikan kemarau dahsyat menimpa bumi. Allah akan jadikan kemarau dahsyat menimpa bumi. Sehingga tanam-tanaman di mana-mana pada mati. Kemudian hewan ternak juga pada bergelimpangan jadi bangkai. Kehidupan terancam, orang kelaparan dan kehausan. Kemudian muncullah sang fitnah terbesar ini, Dajjal. Ini paling lama jaraknya antara dukhan dengan Dajjal, paling lama 3 tahun. Jarak kemunculan dari dukhan ke Dajjal, paling lama 3 tahun. Ada panduan hadisnya yang mengarahkan ke sini. Ibu-ibu, hamba-hamba Allah sekalian, Dajjal ini memiliki kesaktian di mana seluruh dukun-dukun paling hebat di muka bumi ini akan sujud kepadanya. Orang-orang yang paling kuat di muka bumi ini tapi tidak beriman akan menjadikan dia sebagai Tuhan. Dan kebanyakan manusia akan menyembah sujud kepada Dajjal. Umatku, kata Rasulullah, diharamkan berjumpa dengannya. Karena siapapun yang berjumpa dengan Dajjal, sekuat apapun imannya, pasti iman itu akan menguap dan hilang. Lalu dia akan ikut sujud menyembah Dajjal. Sampai mati dia tidak akan lagi beriman pada Allah. Maka Nabi haramkan, akan ada nanti, kata Rasulullah, seorang lelaki yang paling kuat imannya dan merasa imannya sangat kuat. Dia tidak akan berubah dengan berjumpa dengan Dajjal. Lalu dia keluar dan berjumpa dengan Dajjal. Saat dia berjumpa dengan Dajjal, imannya pun menjadi hilang dan dia sujud menyembah Dajjal. Inilah fitnah yang paling dahsyat. Satu bumi akan didatangi oleh Dajjal dengan kekuatan yang khusus Allah berikan kepadanya. Dan Dajjal ini manusia biasa. Ukurannya, tingginya sama dengan manusia biasa, bahkan lebih pendek sedikit. Hanya badannya lebar, kata Rasulullah. Tubuhnya gompal, ya. Dan dia memiliki kesaktian-kesaktian yang mengalahkan teknologi sehebat apapun teknologi tersebut. Dan perlu diingat, sejak dukhan terjadi, semua teknologi sudah tidak dapat digunakan. Barangnya masih ada, bendanya masih utuh, tapi sudah tidak bisa difungsikan lagi sejak dukhan. Jadi masa Dajjal, seandainya teknologi pun masih ada, semua teknologi akan kalah oleh Dajjal. Begitulah kesaktian Dajjal yang luar biasa. Dan Dajjal mempunyai kekuatan sihir yang teramat sangat dahsyat. Hipnotis yang mampu merubah manusia dengan cepat. Pengikut Dajjal ini bukan hanya manusia saja, tetapi sampai jin dan syaitan pun akan menservis Dajjal. Untuk seluruh kepentingan menyesatkan manusia, jin dan syaitan akan bekerja sama dengan Dajjal. Inilah fitnah yang terdahsyat. Dan kata Nabi, yang paling banyak menyembah Dajjal nanti dari kalangan umatku adalah kaum wanita. Makanya ibu-ibu yang kami muliakan, ibu perlu ambil waspada. Karena Nabi mengajarkan cara-cara selamat dari Dajjal, ya. Nabi mengajarkan cara-cara selamat dari Dajjal. Ibu-ibu kena wajib ambil waspada. Baik. Setelah Dajjal keluar, berapa lamakah lamanya dia setelah muncul? Lamanya tidak lama, kata Nabi. Karena dia akan dibunuh oleh satu-satunya manusia yang disimpan di langit yang akan diturunkan di akhir zaman. Ya, hanya dia yang mampu membunuh Dajjal, dan dia itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Ini tanda besar kiamat yang ketiga. Isa alaihissalam Allah turunkan dari langit, dan kerja Isa yang paling pertama menghabisi Dajjal. Singkatnya, Dajjal pun mati. Seluruh bala tentara Dajjal dari kalangan Yahudi seluruhnya putus asa, dan mereka mencampakkan senjata-senjata mereka, lari bersembunyi kemana-mana tempat mereka bisa bersembunyi. Seluruh tempat persembunyian mereka berbicara ketika itu. Ini hadisnya sahih semua, ya. Hai Muslim, ada Yahudi di belakang saya sembunyi. Sini, tangkap dia, bunuh. Dia bersembunyi di balik pohon, pohonnya bicara. Bersembunyi di balik tembok, tembok bicara. Bersembunyi di balik batu, batu bicara. Bersembunyi dalam lubang, lubang itu bicara. Memberitahukan kepada orang beriman di mana keberadaan orang Yahudi. Kecuali pohon gharqad, kata Nabi. Hanya pohon gharqad saja yang tidak mau bicara. Hanya pohon gharqad saja yang tidak mau bicara. Dia adalah fa'innaha syajarul Yahud.
Pohon Gharqad itu adalah pohon Yahudi, kata Nabi. Perlu diketahui oleh ibu, 12 tahun yang lalu pemerintahan Yahudi, pemerintahan Israel telah menanam 2 juta batang pohon Gharqad yang hari ini sudah setinggi 16 meteran. Ibu mau lihat, silakan tanya sama Mbah Google. Di mana dan bagaimana gambarnya. Bahkan pohon Gharqad itu menjadi salah satu lambang kaum Yahudi di dunia. Oke, pohon ini sudah tinggi-tinggi dan besar. Ya, pohon Gharqad. Kaum muslimin hamba-hamba Allah yang kami muliakan, karena orang beriman sudah tahu di mana sembunyinya bala tentara Dajjal ini, mereka pun pergi ke kebun pohon Gharqad itu dan mereka temukan banyak orang Yahudi sembunyi di balik-balik pohon itu dan mereka habislah. Lalu Nabi Isa menghancurkan salib. Orang-orang Nasrani di muka bumi diajak kembali kepada agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habislah agama langit di bumi kecuali hanya Islam. Oke, Bapak Ibu, ibu-ibu yang kami muliakan, Dukhan, Dajjal dan Isa. Jaraknya berapa lama antara Dajjal dengan Nabi Isa? Jaraknya tidak lama. Rasul mengatakan Dajjal dengan Nabi Isa hanya 40 hari. Tapi 1 hari yang pertama dari 40 hari itu kalian menghitungnya 1 tahun. 1 hari kedua dari yang 40 hari itu, 1 hari yang kedua dari 40 hari itu kalian menghitungnya 1 bulan. 1 hari yang ketiga dari 40 hari itu kalian menghitungnya 1 minggu. 37 hari lainnya sama dengan hari-hari biasa. Maknanya hanya 1 tahun, 2 bulan, 2 minggu saja. Itulah keberadaan Dajjal di bumi. Saya ulangi, 1 tahun, 2 bulan, 2 minggu saja Dajjal pun habis. Ibu yang kami muliakan, benarkah sekarang Dajjal sudah dekat keluar? Kan banyak yang menggemparkan dunia, tanda-tanda kemunculan Dajjal itu, Bu, sudah tidak terbantahkan saat ini. Kata Nabi dalam hadis sahih Muslim, hadis ini terkenal dengan hadis Tamim Ad-Dari. Hadis sahih Muslim terkenal dengan hadis, nama gelar hadis itu oleh kalangan para ulama ahli hadis disebut dengan hadis Jassasah. Yang menceritakan ini adalah Tamim Ad-Dari yang masuk Islam. Kemudian Nabi SAW mengumumkan kepada kaum muslimin yang diceritakan oleh Tamim ini adalah Dajjal. Ini kata Rasulullah. Dan di situ Dajjal bertanya, apakah pohon kurma di Baisan masih berbuah? Ketika dikatakan saat ini masih, maka Dajjal berkata, sebentar lagi buahnya akan habis dan tidak ada lagi berbuah. Saat itu saya lepas. Apakah Danau Tiberias saat ini masih berair? Danau apa? Di mana Danau Tiberias? Di Israel. Apakah sekarang ini masih berair? Tamim Ad-Dari menjawab, sekarang ini airnya tidak susut sedikit pun. Awas kalau airnya sudah menyusut dan hampir kering, ketika itu saya lepas. Dan saya akan masuki seluruh kota-kota di muka bumi dan menguasai penduduknya, kecuali Mekah dan Madinah. Seluruh kota-kota besar di muka bumi Dajjal akan masuk. Ya, saya akan kuasai seluruh penduduknya, kecuali Mekah dan Madinah. Nah, 2 informasi dari Dajjal ini. Pertama tentang kebun kurma di Baisan. Baisan itu di mana? Baisan ini adalah di Syam, tepatnya di Yordania, perbatasan dengan Palestina. Hari ini perlu ibu ketahui semua bahwa beberapa tahun yang lalu pohon kurma di Baisan sudah tidak berbuah 100%. Dan bahkan pohon-pohonnya sudah mati. Sudah mati. Subhanallah. Yang kedua tentang Danau Tiberias. Ibu silakan buka di Google gimana kondisi Danau Tiberias sekarang ini. Di Google, bukan 2009 pemerintahan Israel telah mengumumkan kepanikan mereka yang teramat sangat dahsyat. Sebab apa? Danau Tiberias semenjak bumi terkembang itu nggak pernah susut airnya. Permukaannya dengan dasarnya itu nggak dalam, hanya 45 meter saja. Jadi seperti ini, ya, nggak dalam. Tapi sejak 2003 sampai 2013, hanya dalam 10 tahun kedalamannya hanya 45 meter ya. 45 meter. Dan ini adalah sumber air utama bangsa Yahudi di Israel. Danau Tiberias ini adalah sumber air utama. Mereka nggak punya sungai. Mereka tidak punya mata air.
Ya, cuma ini sesatunya sumber air mereka. Dalam 10 tahun sejak 2003 sampai 2013 telah susut 16 meter. Telah susut 16 meter. Dapat dibayangkan nggak? 16 meter dari 45 meter sudah lebih 30%. Ya. Dan akhir 2015 kemarin ternyata puncak yang paling tinggi di dasar danau sudah kelihatan macam pulau-pulau kecil sekarang. Ya. Sudah nampak seperti pulau-pulau kecil. Sekarang ini. Dan ketakutan Israel sekali lagi tidak dapat mereka sembunyikan. Ini sumber hidup utama mereka di sana. Dunia menyaksikan. Ingat hadis sahih Imam Muslim tadi bahwa Dajjal mengatakan saya akan keluar ketika danau Tiberias menyusut. Sisa air sedikit, saat itu Dajjal lepas. Tanda-tanda Dajjal sekarang akan keluar tidak dapat dibantah. Oke. Seluruh manusia saat berjumpa dengan Dajjal, dia akan terkena oleh kekuatan sihirnya Dajjal. Kecuali orang yang hafal surat Al-Kahfi dan membaca surat itu ketika jumpa dengan Dajjal. Kalau terpergok dengan Dajjal, dia tutup matanya, lalu dia membaca surat ayat itu, maka dengan ini kita memang wajib menghafal surat Al-Kahfi. Ya. Hadisnya sahih. 10 ayat pertama saja. Atau 10 ayat terakhir. Sudah mulai menggigil ibu. Macam mana nih saya hafalannya lemah nih. Ya. 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir. Pilih mana yang kira-kira kita sanggup. Minta tolong pada Allah agar Allah kuatkan ingatan kita. Seriuslah. Manjadda wajad. Yang bersungguh-sungguh pasti dia akan berhasil. Baik, kita kembali. Hanya seorang remaja lelaki yang Dajjal tidak mampu ilmunya, sihirnya, kekuatan hipnotisnya, kemampuan magicnya, tidak menguasai remaja laki-laki ini. Lalu Dajjal bertanya kepadanya, kenapa kamu tidak mau sujud kepada saya? Ketika seluruh manusia jumpa saya langsung sujud, kenapa kamu tidak mau sujud? Remaja laki-laki ini menjawab, ini hadisnya sahih juga, dalam kitab hadis Bukhari juga ditemukan tentang bagaimana lelaki ini ditanya oleh remaja lelaki ini ditanya. Dan remaja ini menjawab, tidak. Saya hanya sujud kepada Allah. Adapun kamu adalah Dajjal. Rasulullah telah mengabarkan kepada kami tentang kamu. Dan saya tidak akan tunduk kepada kamu. Dajjal marah. Kata Rasulullah, dia jambak rambut remaja laki-laki ini. Kemudian gergaji dibelahkannya ke kepalanya dalam keadaan hidup-hidup. Remaja ini bertahan dengan la ilaha illallah. Terbelah ya sampai ke dada, dia pun meninggal. Darah berserakan di lantai. Setelah itu Rasulullah berkata, Dajjal mengelilinginya dengan 1 kali putaran sambil membaca mantra-mantra khusus. Kemudian dia berkata kepada remaja yang telah meninggal ini, "Qum, bangkitlah kamu." Allah izinkan, dengan izin Allah, remaja lelaki ini kembali bertaut tubuhnya. Ya. Terima kasih. Allah izinkan kembali bertaut tubuhnya, menyatu dan utuh kembali. Kemudian dia berdiri, hidup berdiri. Sementara darah yang tadi tetap membasahi, menggenangi lantai. Pakaiannya tetap bergelimang dengan darah dan dia sudah bangkit. Dajjal makin bertepuk dada kepada para pengikutnya. Kalian lihat semua, saya telah matikan orang ini dan saya hidupkan kembali, dan itu hanya Tuhan yang bisa buat. Maka makin berimanlah mereka kepada Dajjal. Sementara si remaja, ketika dia tetap begini melihat Dajjal, Dajjal bertanya kepadanya, apa kamu nggak mengaku juga saya adalah Tuhan kamu? Sujud dong. Dia kata, ogah. Bahkan semakin kuat keyakinan saya, kamu memang asli Dajjal. Ada hadis dari yang mulia Rasulullah kami baca, Dajjal akan membunuh seorang remaja lelaki, lalu menghidupkannya kembali. Tetapi setelah itu kemampuan Dajjal untuk membunuh Allah cabut, dan kamu tak akan mampu lagi membunuh saya. Hei Jal, si Dajjal. Memang Dajjal marah ingin membunuhnya, dan dia tidak mampu lagi membunuhnya. Dan dia setelah itu tidak mampu membunuh siapapun, kata Rasulullah SAW. Seorang remaja lelaki, ukuran umur remaja itu berapa, Bu?
Kemana 18? Umur menurut ilmu sosial, remaja itu adalah 12, 13, 14, 15, 16 itu maksimal. 16 itu maksimal. Ya, 17 ke atas itu udah masuk hitungan dewasa. Dalam ilmu sosial loh ya, yang remaja itu adalah 12, 13, 14, 15, 16. Ibu yang kami muliakan, silahkan ibu buka di Qatar TV hampir 12 tahun yang lalu di YouTube. Hampir 12 tahun yang lalu telah terjadi kegoncangan di TV-TV Arab. Saling menyebarkan di berita TV Arab. Bahkan ada TV Indonesia, saya ingat ketika itu ikut menyebarkan sekali saja. Apa? Seorang bayi laki-laki terlahir di Palestina dan berbicara dengan bahasa Arab Fusha. Satu kali saja. Habis itu dia kembali normal seperti umumnya bayi-bayi kebanyakan. Diskusi dan wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat Palestina dan syekh-syekh yang ada di sana, mereka menguatkan dan membenarkan kejadian itu. Berapa tahun yang lalu? Masuk 12 tahun yang lalu. Ya. Apa yang dikatakan oleh si bayi laki-laki ini? Apa yang dikatakan oleh bayi laki-laki ini? Ana rajulun sayaqtuluni dajjal. Wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Silakan terjemahkan. Ada yang bisa? Nggak ada yang bisa? Sedikit. Oke, ana apa artinya? Tuh bisa. Rajulun. Nah, saya adalah seorang laki-laki, udah bisa pergi ke Arab nih, Ibu. Saya qutuluni dajjal, yang nanti akan dibunuh oleh dajjal. Wala yaqtulu ba'di, dan setelah saya dajjal tak akan mampu lagi membunuh ahadan abada, seorang pun selama-lamanya. Baik, ibu-ibu yang kami muliakan, kalau usianya dilahirkan 12 tahun yang lalu, maknanya dia dalam usia di mana kelahirnya ini? Palestina. Di manakah anak itu sekarang? Memang tokoh-tokoh masyarakat bertekad setelah ada wawancara itu, kami akan jaga anak ini. Kami akan lindungi dia, kami akan pelihara dia. Baik, kalau inilah beritanya sahih dan benar, maka hadis Nabi yang mengatakan seorang remaja lelaki akan dibunuh oleh Dajjal. Makna remaja ini kan maknanya sudah mendekati di usia dia sekarang. Artinya hanya dalam hitungan tahun di jari tangan ini. La haula wala quwata illa billah. Seandainya berita di Arab itu, di Palestina itu benar, maka sudah mendekati sekali, Bu. Sudah mendekati sekali. Tapi kalau tidak benar, oke, bisa jadi itu dusta. Bisa jadi itu adalah dibuat-buat dan dikarang-karang. Walaupun ada di YouTube, dan saya sudah menyaksikannya, Bu. Di Qatar TV itu saya mendengarnya langsung. Kalau seandainya, maksudnya wawancara itu, saya dengarkan langsung. Kalau seandainya itu benar dusta, maka cukuplah ini sebagai dalil tak terbantahkan. Tentang danau Tiberias. Ini hadisnya sahih. Dan semua dunia, satu dunia bisa menyaksikan. Begitu juga dengan kebun kurma di Baisan. Ya, tidak terbantahkan. Oke. Dajjal sudah dekat sekali untuk keluar. Maknanya kalau gitu, dukhon dekat lagi Pak Ustaz terjadi. Yes. Setelah itu semua teknologi tidak ada. Naam. Naam. Semua teknologi akan berakhir. Ibu-ibu yang kami muliakan. Kita lanjut yuk. Yang ketiga. Yang baru ketiga. Yang sudah siap baru ketiga. Semangat sebetul ibu-ibu ya. Oke. Ini menandakan ada sambutan yang cukup. Baik, kita lanjutkan. Yang keempat, setelah Nabi Isa eksis, Nabi Isa ketika itu berdampingan dengan keturunan kandung Nabi Muhammad di akhir zaman. Keturunan kandung Nabi Muhammad ini disepakati oleh seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, namanya adalah Al-Mahdi. Ya. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, Al-Mahdi itu munculnya kapan Pak Ustadz? Al-Mahdi itu munculnya sebelum Dajjal keluar. Jadi dia di sini. Sini ada Al-Mahdi. Maaf, tulisan saya kecil ya. Al-Mahdi muncul, tapi dia tidak termasuk tanda besar kiamat.
Al-Mahdi ini mempersatukan seluruh umat Islam di muka bumi dan mengalahkan Arab. Mengalahkan dan mempersatukan seluruh Arab, barulah Iran dihancurkan oleh Al-Mahdi. Rusia, Cina, semuanya dihabisi oleh kekuatan orang-orang beriman di bawah pimpinan Al-Mahdi. Nah, tapi ketika Dajjal keluar, Al-Mahdi tidak berkutik. Dia tidak mampu menghadapi Dajjal, dan bala tentara Al-Mahdi juga tidak berkutik. Dia akhirnya terkepung. Isa turun, disitulah Al-Mahdi langsung bergabung dengan Isa, ya. Kemudian dibunuhlah Dajjal oleh Nabi Isa. Setelah Dajjal dibunuh, ya, Nabi Isa dan Al-Mahdi serta orang-orang yang beriman yang masih hidup bersamanya menghadapi tanda besar kiamat yang keempat. Apa itu? Bangsa yang paling hobi perang di muka bumi, dan bangsa ini paling brutal. Bangsa yang paling jahat, paling sadis, tak punya hati, tak punya perasaan. Jumlah mereka, kata Rasulullah, dibandingkan dengan jumlah manusia yang masih hidup ketika itu di bumi, kata Nabi, dalam 1000 orang manusia, 999-nya adalah mereka. Satu adalah kamu, kata Nabi. Makanya Allah berfirman kepada Nabi Isa, "Hai Isa, hari ini tidak ada yang mampu mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj." Allah ceritakan tentang bangsa yang paling kejam ini dalam Al-Quran surat Al-Kahfi. Hai Isa, hari ini tidak ada yang mampu melawan Ya'juj dan Ma'juj. Bawalah orang-orang beriman bersama engkau, larilah ke gunung Tursina. Saat Nabi Isa membawa orang-orang beriman, ya, naik ke atas gunung Tursina, Allah pun memberikan benteng gaib yang melindungi gunung Tursina itu, sehingga Ya'juj Ma'juj enggak berhasil naik, tidak bisa naik. Ya'juj dan Ma'juj ini adalah manusia yang dikurung oleh Zulkarnain yang Allah ceritakan dalam surat Al-Kahfi. Mereka akan keluar, dan itu keluarnya adalah ketika teknologi sudah enggak ada. Padahal senjata manual mereka ketika dikurung dulu, ya, senjata manual mereka masih senjata yang sama mereka bawa keluar. Saat itu kondisi alamnya hampir sama dengan kondisi alam ketika mereka dikurung, sehingga mereka tidak melihat adanya perubahan yang signifikan. Baik, orang semua sudah kembali ke senjata manual. Ya'juj dan Ma'juj. Saya tidak cerita banyak tentang Ya'juj dan Ma'juj, bahkan Dajjal pun saya tidak cerita banyak karena waktu kita, ya. Ya'juj dan Ma'juj. Ibu-ibu sekalian, singkatnya Ya'juj dan Ma'juj ini dari atas gunung Tursina, Nabi Isa dan orang beriman menyaksikan gurun Sahara yang begitu luas, penuh oleh jumlah Ya'juj dan Ma'juj. Kayak di padang mahsyar aja kesannya. Saking banyaknya Ya'juj dan Ma'juj. Dan kita nggak tahu Ya'juj Ma'juj itu sampai nggak ke Indonesia nanti. Kita nggak tahu. Pokoknya Ya'juj Ma'juj ini, siapapun manusia yang mereka jumpai selain ras mereka, akan mereka habisi. Baik anak-anak. Makanya kata Rasulullah, setelah Ya'juj dan Ma'juj ini, jumlah manusia di bumi jadi sepi. Jadi sedikit. Taib. Ya'juj dan Ma'juj Allah habisi dengan cara Allah, ya. Berkat doa Nabi Isa dari atas gunung Tursina, Allah habisi Ya'juj dan Ma'juj. Pertanyaan saya kepada ibu-ibu semua, di manakah sekarang Ya'juj dan Ma'juj berada? Masih dikurung, betul. Kurungan itu di mana? Di mana, Bu? Ada yang mengatakan di Rusia, ada yang mengatakan dekat Cina, macam-macam. Ibu mau tahu jawaban yang paling ilmiah. Dan jawaban itu akan menghentikan semua pertanyaan yang lain. Jawabannya adalah, ini paling ilmiah, paling amanah, dan paling memuaskan. Entah. Nah, itu jawaban yang paling aman. Ya. Untuk apa itu kita ketahui? Yang penting dalam ayat ada mereka akan keluar dan selesai. Dan jumlah mereka banyak, mereka kejam ketika lepas. Apapun pembahasan tentang akhir zaman, wajib ada dalil yang jelas. Kemudian, singkatnya Ya'juj Ma'juj Allah matikan seluruhnya. Bumi menjadi busuk karena bau bangkai mereka. Kemudian Allah jadikan langit yang siang hari terang benderang itu, Bu, langsung gelap gulita. Langit menjadi hitam sehitam-hitamnya. Tidak satu pun cahaya matahari yang menembus bumi. Apa yang terjadi? Ternyata Allah datangkan burung-burung yang sangat besar. Jumlahnya tak terkira dan tak terhitung. Satu ekor burung itu, kata Rasulullah, bentuk lehernya dan besar lehernya sama dengan bentuk leher onta. Kebayang nggak besarnya burung itu? Maka burung itu pun turun menukik.
Ngapain satu ekor burung mengangkat satu bangkai Ya'juj dan Ma'juj dibawa terbang untuk membuang bangkai ini? Pertanyaan lagi, di manakah burung sebanyak itu sekarang Allah simpan? Iya, itu jawaban yang paling memuaskan hati kita. Entah, ya. Kemana bangkai-bangkai itu dibawa oleh burung? Entah. Selama tidak ada dalil, katakan la adri. Saya tidak tahu. Entah. Ya, sepakat. Sudah selesai. Jadi jangan banyak tanyalah. Dalam hal yang nggak ada dalilnya, kita tak perlu banyak bertanya. Yang jelas itu pasti karena hadisnya sahih kedatangan burung ini. Bumi ini kemudian menjadi bersih dari bangkai Ya'juj dan Ma'juj, tapi masih meninggalkan sisa-sisa dari serpihan daging-daging mereka yang berserakan dan berulat. Busuknya bumi ini tetap. Doa Nabi Isa yang ketiga adalah, ya Rab, bersihkanlah bumimu ini. Kata Rasulullah, Allah pun mendatangkan hujan lebat dalam 3 hari berturut-turut. Bumi ini kembali menjadi kinclong, clear, bersih sebersih-bersihnya. Sungai-sungai di Arab kembali mengalir, rumput-rumputnya tumbuh, Arab menjadi hijau, dan manusia masuk ke masa-masa indah. Dan itu masanya nggak lama, ya. Ini saya buat seperti ini. Ini adalah masa-masa yang sangat indah. Kenapa dikatakan sangat indah? Masa-masa aman, ya. Ini adalah masa-masa aman. Tidak ada perang sama sekali, tidak ada kegaduhan, tidak ada perampokan, tidak ada pembunuhan, tidak ada kejahatan apapun. Subhanallah. Masa-masa aman. Arab menjadi hijau. Emas melimpah ruah di mana-mana. Emas, bukan simas, ya. Emas melimpah ruah di mana-mana. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking makmurnya manusia hidup ketika itu. Hewan-hewan ternak berdaging dan gemuk-gemuk, susu mereka penuh-penuh. Kemudian siapapun yang ingin emas seberapa banyak, sang khalifah akan mempersilahkan, ambillah ke gudang emas kita, berapa mau? Berapa mau? Nah, kata Rasulullah, orang-orang ketika itu akan mencoba bersedekah kepada tetangganya dengan membawa emas dengan 2 telapak tangannya penuh menjulang begini. Bawa ke sebelah, Bu, ini Bu, hadiah dari saya. Hah? Apa kata ibu tuh? Wah, kamu orangnya baik deh, makasih banyak. Itu di dapur ada 3 karung, mau diapain? Saking kayanya manusia. Dan ketika itu orang-orang yang beriman udah penuh imannya bahwa udah dekat mau kiamat, untuk apa lagi? Emas yang begitu banyak, ya. Jumlah manusia ketika itu sudah sangat sedikit, apalagi orang Arab. Hum yauma idzin qalil. Kan sahabat bertanya, "Ainal Arab anadzaka ya Rasulullah?" Di manakah bangsa Arab ketika itu? Kata Rasulullah, mereka masih hidup tapi sudah sangat sedikit. Dan perbandingan laki-laki dengan wanita pada masa itu, kata Rasulullah, 1 laki-laki 50 wanita. Satu laki-laki 50 wanita. Baik ibu-ibu yang kami muliakan, masa ini umat manusia di muka bumi sudah kembali terwujud dalam janji Allah. Al-Quran, ini ya, Al-Quran, surat An-Nur, surat 24, ayat yang ke-55. Inilah masa tegaknya khilafah Islamiyah yang terakhir di muka bumi. Bumi kembali dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Dunia ini, satu bumi kembali dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Ibu-ibu yang kami muliakan, yang akan menjadi khalifah dalam masa-masa aman ini adalah, ini dia, Al-Mahdi, ya. Dia menjadi khalifah Al-Mahdi. Dan kata Rasulullah, Al-Mahdi hanya memimpin selama, setelah dia menjadi khalifah nih, kalau di sini belum lagi menjadi khalifah. Dalam masa-masa aman, dia menjadi khalifah selama 7 tahun saja dan dia meninggal. Jadi Nabi sudah menyebutkan, hitungan tahunnya Nabi menyebutkan berapa tahun? Hanya 7 tahun saja. Al-Mahdi pun meninggal. Langsung digantikan sebagai khalifah berikutnya di tahun ke-8 atau hanya sampai tahun 9 saja, kata Rasulullah, oleh Al-Qahtani. Penggantinya adalah Al-Qahtani. Ini hadisnya sahih seluruhnya. Ya, Al-Qahtani. Al-Qahtani melanjutkan pada tahun ke-8 atau sampai tahun
9. Apa yang terjadi? Al-Qahtani juga meninggal dunia. Dan seluruh orang beriman satu bumi serentak meninggal dunia. Inilah tanda besar kiamat yang ke-7. Dan ini adalah penutup. Subhanallah, permanen. Ya udah, nggak apa-apa. Nanti hapus saja. Nanti hapus saja. Atau ini akan jadi kenang-kenangan permanen dari saya. Ya. Ini tanda besar kiamat yang ke-7. Apa dia? Tanda besar kiamat yang ke-7 adalah berhembusnya angin lembut dari timur, kata Nabi. Dan ini hadisnya disepakati oleh seluruh ulama ahli hadis sebagai hadis yang sahih. Bertembusnya angin lembut dari timur. Di hadis yang lain, timurnya disebut oleh Nabi adalah Yaman. Angin ini membawa kematian. Orang yang beriman di muka bumi, sekecil apapun imannya, angin kematian. Anginnya lembut ya, bukan berarti anginnya jahat, tidak. Bukan angin panas, tapi angin lembut. Tapi ini angin kematian dari timur, atau di hadis yang lain dari Yaman. Nabi SAW menyebutkan, orang yang beriman dari umat Nabi Muhammad, sekecil apapun imannya, dimanapun dia berada, angin itu akan sampai menjemputnya ke situ. Kalaupun dia ada di gua, ada di gunung, angin itu akan sampai ke sana. Saat disentuh oleh angin tersebut, saat terhirup olehnya angin tersebut, dia akan meninggal di situ. Serentak satu bumi, orang Islam, umat Nabi Muhammad, meninggal dunia. Maknanya apa? Tanda besar kiamat yang ke-8, ke-9, ke-10 yang mengerikan itu, tidak ada lagi orang beriman yang akan menyaksikannya. Maknanya seluruh orang Islam di muka bumi tidak akan pernah menyaksikan kiamat besar, kehancuran alam semesta. Alhamdulillah. Masalahnya, apakah ketika Dajjal muncul kita sanggup mempertahankan iman kita? Kalau sempat kita gagal bertahankan iman kita, boleh jadi kita akan menemukan 8, 9, 10 itu. Ini kuncinya ada di sini. La haula wa la quwata illa billah. Baik, ibu-ibu. Kenapa kita langsung loncat ke 7, Ustaz? Melengkapi penjelasan tadi. Yang kelima apa? Yang kelima adalah matahari terbit dari sebelah barat. Pernah dengar hadis ini enggak? Sehingga pintu-pintu tobat ditutup seluruhnya ketika matahari sudah terbit dari barat. Dan ini tidak boleh diterjemahkan dengan terjemahan liar, seperti pernyataan Syekh Imran Hussein. Beliau berani mengatakan maksud matahari terbit dari sebelah barat itu adalah Islam nanti akan bangkit di akhir zaman dari negeri barat. Itu dari Eropa, dari Amerika. Enggak. Tanpa mengurangi hormat kita dengan beliau ya. Hadis sahih Imam Muslim, Nabi tetap menegaskan bahwa betul-betul fisik matahari yang menerangi bumi kita sekarang ini yang akan dipanggil oleh Allah sujud di bawah arash. Kalian yang ada di bumi gelap gulita selama 3 hari 3 malam berturut-turut. Nah, kaum muslimin, barulah ketika matahari terbit, manusia menyaksikan dia terbit dari sebelah barat. Dan saat itu orang yang belum taubat baru ingin taubat, Allah sudah tutup pintu taubat. Orang yang belum masuk Islam saat itu ingin menyatakan keislamannya, Allah sudah tutup pintu penerimaan keislaman seseorang. Kaum muslimin, setelah itu dia hanya terbit sampai setengah hari loh, Bu. Sampai setengah hari saja matahari ini yang terbit dari barat tadi, kemudian dia kembali tenggelam seperti biasa dari barat. Esoknya kata Rasulullah, dia kembali terbit dari sebelah timur. Besoknya waktu duhanya terjadilah tanda besar kiamat yang ke-6. Dekat nggak? Terjadilah tanda besar kiamat yang ke-6 ya. Matahari dari barat. Dan yang ini yaitu Allah ceritakan juga dalam Al-Quran ini, munculnya dari dalam perut bumi kota Mekah seekor binatang raksasa berkaki banyak yang dapat berbicara dengan bahasa Arab Fusha. Binatang ini Allah sebutkan dalam Al-Quran dengan nama Dabbatul Ardi. Dabbatul Ardi. Binatang ini membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Sulaiman. Siapapun manusia yang dijumpainya, maka apabila dia orang beriman,
semacam tahu aja binatang ini kalau ini adalah orang beriman, cincin Sulaiman akan diusapkan kepada wajah orang itu. Kemudian wajah orang ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi bersih, putih dan bercahaya. Apabila dia berjumpa dengan orang kafir, binatang ini akan ketokkan tongkat Nabi Musa kepada kepala orang kafir ini, maka menjadi hitam legamlah wajahnya, menjadi buram dan menjadi buruk bentuknya. Inilah setelah manusia diberi tanda mana yang beriman mana yang kafir, sehingga menandakan orang saat itu sudah gampang. Yang putih bersih bercahaya menandakan orang beriman, yang hitam legam buruk rupa menandakan orang kafir. Uniknya, walaupun begitu mereka bisa hidup rukun bertetangga, nggak ada perang. Ini adalah masa-masa aman yang tidak ada perang. Hamba-hamba Allah sekalian, binatang ini muncul di 3 tempat yang berbeda di muka bumi, di 3 tempat. Hanya saya tidak jelaskan di mana-mana saja yang lain. Apakah nanti di Romangun muncul sekali atau gimana? Yang jelas 3 tempat saja di muka bumi ini. Dan setelah itu binatang ini kembali menghilang. Terjadilah tanda besar kiamat yang ke-7. Inilah dia akhir daripada keberadaan umat Islam di muka bumi ini. Faham? Maka hadis tadi terjawab nggak? Kok bisa Pak Ustaz? Kan selama di bumi ini masih ada 1 orang saja yang masih beriman kepada Allah. Allah akan tunda lagi kiamat 40 tahun lagi. Paham sekarang? Bahwa ternyata satu bumi ini serentak orang beriman Allah wafatkan. Serentak satu bumi ini. Udah nyambung? Oke. Seberapapun banyaknya jumlah kita sekarang, Allah akan wafatkan serentak. Taib. Tanda besar kiamat yang ke-8, 9, 10 nggak usahlah kita uraikan ya, karena kita tidak akan menemukannya. Mau? Ya, nggak usah aja mempercepat masa. Mau juga? Mau juga ya. Masya Allah, rakusnya ibu-ibu dengan ilmu mantap. Ke-8, 9, 10. Yang ke-8. Kata Rasulullah, dari setelah wafatnya seluruh orang beriman di bumi ini, sampai terjadinya kiamat, paling lama 1 atau 2 generasi saja, kata Rasulullah. 1 atau 2 generasi saja, barulah kiamat besar, kehancuran alam semesta terjadi. 1 generasi dalam hitungan ilmu sosial berapa bunda? 1 generasi dalam ilmu sosial hanya 25 tahun. Sejak seseorang lahir, lalu dia menjadi dewasa, menikah, melahirkan generasi baru. Maka dianggap 1 generasi, ya, dan generasi baru sudah muncul. Ya kan? Maka kata Rasulullah 1 atau 2 generasi saja. Antara 25 sampai 50 tahun. Nyambung nggak dengan hadis 40 tahun tadi kata Nabi? Nyambung nggak? Masuk. Masuk. Baik hamba-hamba Allah, kejadian kiamat besar yang ke-8 adalah seluruh daratan bumi sebelah timur tenggelam. Seluruh daratan bumi sebelah timur tenggelam. Khasful ardi bil masyriq, kata Rasulullah. Daratan sebelah timur tenggelam. Tenggelam masuk ke dalam laut. Nah, daratan sebelah timur itu apa-apa saja, Bu? Sebelah timur loh. Sebelah timur. Australia, New Zealand, Indonesia, ya, Filipina, Malaysia, Thailand, Jepang, Cina, Rusia, terus naik ke atas itu seluruhnya tenggelam. India tenggelam seluruhnya. Kemudian terjadilah tanda besar kiamat yang ke-9 nyusul langsung, yaitu seluruh daratan bumi sebelah barat tenggelam. Brazil, Suriname, Amerika Serikat, Eropa, Afrika, seluruhnya tenggelam masuk ke dalam laut. Yang tersisa mana lagi? Yang tersisa hanyalah seonggok daratan bumi di timur tengah. Dianya adalah Jazirah Arab dan Syam. Ya. Seonggok itu bahasa Indonesia bukan? Ya. Bahasa Padang. Memang saya orang Padang. Baik, ibu-ibu perhatikan ini. Ini adalah Jazirah Arab. Ini JA. Jazirah Arab, ini adalah Syam. Syam ini sekarang adalah Syria, Palestina, Yordania, dan Lebanon, ya. Nah, bagian ujung sini kan Yaman kan? Ini adalah Yaman. Tanda besar kiamat yang ke-10, dari dalam perut bumi kota Yaman, dari dalam perut bumi kota Yaman akan keluar api raksasa setinggi-tinggi gunung dan paling rendah setinggi bukit.
Api ini teramat sangat panas dan seperti mengejar manusia. Sehingga menyebabkan orang-orang yang masih tersisa hidup di Jazirah Arab, kata Rasulullah, akan lari tunggang langgang menuju negeri Syam. Jadi, tanda besar kiamat yang ke-10, keluarnya api raksasa dari dalam perut bumi kota Yaman. Sebuah berita dan dunia menyaksikan. Ibu juga bisa melihat langsung di YouTube saat ini. Saya kasih waktu 1,5 menit dah. Saya kasih waktu. Buka YouTube. Silahkan, di Yaman hari ini sudah ada fenomena alam dari dalam perut bumi Yaman yang mengeluarkan hawa yang teramat sangat panas. Ya. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, hari ini ternyata ketika para pakar-pakar bumi mendekati ke sana, yang mereka temukan membuat kita merinding. Di Yaman hari ini sudah ketemu satu area yang merekah tanahnya, dan ada yang berlobang, bisa masuk seekor lembu, seekor sapi, ya. Ternyata dalam lubang itu sudah ditemukan tekanan gelombang api yang sangat padat hari ini. Jadi kayaknya Allah sudah mulai melakukan pemanasan di Yaman dan ditontonkan kepada manusia, ini dah dekat. Ya, ini nggak bisa dibantah loh. Di Yaman sekarang sudah ketemu area yang teramat sangat panas. Lubangnya bukan 1, 2. Di tempat lain ada lagi lubang yang lain. Di tempat lain ada lagi lubang yang lain, dan seluruhnya di Yaman. Seolah-olah isyarat tanda besar kiamat yang ke-10 sudah Allah mulai sekarang memanaskannya. Dan ini akan terjadi sebagai tanda besar kiamat yang ke-10. La haula wa la quwata illa billah. Baik ibu-ibu. Makin lemas nggak lutut ibu? Iya, lemas ya bu ya. Rasa saya nggak sanggup berdiri. Inilah dia uniknya pembahasan ini. Tapi nanti setelah ibu bubar dari pengajian ini, ibu akan punya energi hidup yang dahsyat. Lihat aja nanti. Sebelumnya orang ngomong kayak gitu, Pak Ustadz. Ketika Ustadz nyampaikan itu sudah hilang semangat hidup saya. Untung Pak Ustadz tutup dengan penutupan yang membuat saya bersemangat untuk hidup sekarang. Nah, semoga waktunya sempat nanti. Insya Allah waktunya sempat. Saya lihat jamnya itu pas. Baik, masih sanggup? Biasa ngaji sanggup sampai jam berapa? Masya Allah. Baik, hamba-hamba Allah sekalian, 10 tanda besar kiamat ini, kalau sudah terjadi yang pertama, maka yang lain menyusul dengan sangat cepat. Oke? Yang dukhan ini sudah muncul belum? Belum. Kemarin itu kabut asap biasa. Nah, masih bisa bernafas kita. Orang kafir masih aman-aman. Lah kalau ini dukhan, ibu-ibu yang kami muliakan, hanya terjadi ketika seluruh bumi itu gelap, gulita dan panas yang luar biasa. Tidak ada satupun cahaya matahari yang masuk. Apa sebabnya saya akan jelaskan. Baik, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Ustadz, bila memang dekat lagi Dajjal akan keluar, berarti kalau dukhan ini jaraknya dengan Dajjal hanya paling lama 3 tahun, artinya bisa jadi dukhan ini akan terjadi 1-2 tahun ini, Pak Ustadz. Gitu, Bu? Gitu kah Pak Ustadz? Baiknya nggak usah aja deh. Maunya kan gitu ya, Bu ya. Saya juga berharap, Bu, karena anak saya masih kecil-kecil. Anak saya, Masya Allah, Bu, 15 orang. Masih kecil-kecil. Udah, bukan itu yang kita urus. Kita urus ini dulu. Ibu-ibu, saya tahu ibu-ibu sensitif masalah anak-anak. Ya. Oke, baik, kita lanjut. Nabi mengatakan, sejak saya diutus. Lihat. Sejak saya diutus ke muka bumi ini sebagai nabi dan rasul, ya. Sampai seluruh umat saya wafat serentak di muka bumi. Berarti ini start. Startnya di sini, finishnya adalah di sini. Ya. Umat saya akan menjalani 5 fase sejarah. Umat saya akan menjalani 5 fase sejarah. Fase yang pertama, mereka langsung dipimpin oleh nabi mereka. Dan fase ini akan Allah cabut. Fase ini akan Allah akhiri. Ini fase pertama, di mana umat Nabi langsung dipimpin oleh Nabi mereka. Sepakat ahli sejarah mengatakan fase ini telah selesai dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, kata Rasulullah, umat saya masuk pada fase kedua. Mereka ketika itu dipimpin oleh para khalifah-khalifah yang cerdas dan mulia. Mereka menggunakan konsep kenabian. Ini fase kedua. Fase ini, kata Rasulullah,
hanya berlangsung selama 30 tahun. Ternyata benar, wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, Khalifah Islam yang keempat, adalah tahun ke-30. Fase ini pun telah berakhir. Lalu kata Rasulullah, umatku masuk pada fase yang ketiga. Dan inilah fase yang paling lama ya. Ternyata fase ketiga ini, umat Islam menghabiskan masa di muka bumi selama lebih 1220-an tahun. Fase ini disebutkan oleh Nabi dengan nama fase mulkan abdan. Fase sang khalifah menggunakan sistem kerajaan. Namanya tetap khalifah. Pusat pemerintahan tetap terpusat di induknya. Namanya tetap khalifah, tapi apabila sang khalifah meninggal, digantikan langsung oleh ahli warisnya. Ini kan sistem kerajaan nih kan. Nah, ini adalah fase ketiga. Kerajaan-kerajaan. Fase ini paling lama. Dalam fase ini ada 3 dinasti. Diisi oleh 3 dinasti. Dinasti Bani Amawiyah, dinasti Bani Abbasiyah, dan dinasti Bani Uthmaniyah. Fase ini pasti berakhir, kata Rasulullah. Ahli sejarah dunia, khususnya dari kalangan Islam, sepakat fase ini telah berakhir pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924. Yaitu dengan runtuhnya Khilafah Islamiyah Al-Uthmani di Turki oleh Mustafa Kemal Pasha. Jangan katakan Ataturk. Karena Ataturk itu adalah bahasa Turki digelarkan kepada para pahlawan besar. Pengkhianat macam itu pahlawan besar apa-apa? Jadi Mustafa Kemal Pasha ya, dan dia di tangannya runtuh khilafah, fase ketiga berakhir. Kita sekarang ada pada fase yang keempat. Dan Nabi mengatakan, dan manusia memasuki fase yang paling berat, fase yang paling gelap. Dan maaf ya Bu ya, saya panjangkan ini. Ini bukan berarti masanya lebih lama, enggak. Karena kita sekarang sedang ada di fase ini, karena itulah saya akan uraikan banyak hal di sini. Inilah fase keempat. Di fase keempat ini Nabi mengatakan umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalami masa-masa yang terberat di muka bumi ini. Fase ini disebut dengan mulkan jabariyah atau fase kediktatoran. Kezaliman merata di mana-mana, kesemena-menaan. Ya, keadilan susah didapatkan. Orang-orang jujur dituduh sebagai pendusta dan pengkhianat. Para pengkhianat diangkat menjadi pemimpin. Orang-orang jahat diangkat menjadi penguasa. Ulama-ulamanya banyak yang berubah menjadi buaya dan ular-ular berbisa. Ya. Masjid-masjid mereka banyak tetapi sepi dan sunyi daripada hidayah. Wanita-wanita sudah membantu para suami mencari nafkah. Toko-toko sudah berdekatan jaraknya. Dan manusia sudah berlomba-lomba membangun bangunan di tepi jalan. Semua yang digambarkan Nabi. Dan pada masa ini umat Islam betul-betul tidak ada khilafah. Ini masa tidak ada khilafah. Jadi pengumuman khilafah oleh Abu Bakar Al-Baghdadi di Irak, ya, yang mengatakan kami adalah khilafah Islamiyah, menurut fase ini tidak masuk. Karena fase khilafah adalah fase kelima. Yang ini fase kelima. Fase kelima itu di sini. Fase dalam masa-masa aman, ya. Tahu tidak Bapak Ibu? Menurut CIA, Amerika Serikat, intelijen Amerika Serikat, di New York Times, mereka telah memberikan pernyataan yang menggemparkan dunia bahwa dunia kembali nanti akan dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Menurut prediksi CIA, kata mereka, kami memperkirakan 2020 khilafah sudah kembali memimpin dunia. Ini menurut siapa? CIA, ya. 2020. Oke, Bu. Dalam hadis, berapa lama masa aman ini? Berapa lama masa khilafah ini dalam hadis? Paling lama berapa? Coba lihat ini. 7 tahunnya Imam Mahdi. Tahun ke-8 atau tahun ke-9, ya. Jangan ditambah, Bu. 7 tahunnya hanyalah Imam Mahdi, lalu Imam Mahdi meninggal. Al-Mahdi meninggal, ya. Tahun ke-8 atau tahun ke-9-nya itu dilanjutkan oleh Al-Qahtani dan orang beriman serentak meninggal. Maknanya paling lama hanya 9
9 tahun kan begitu kan? Paling lama 9 tahun. Kalau menurut CIA Amerika Serikat, startnya 2020 itu menurut mereka lah, ya. Menurut KGB Rusia, siapa itu KGB? Intelijen Rusia. Menurut mereka, puncak dan masa-masa tengah jayanya khilafah ini adalah tahun 2025. Pas nggak? CIA dengan KGB, kalau melihat hitungan tahun mereka, sejalan nggak dengan hadis? Tapi kita nggak boleh percaya dengan pernyataan mereka. Karena mereka nggak ada dalilnya dari ayat, dari hadis, nggak ada dalilnya. Yang kita percaya khilafah pasti tegak nih ayatnya. Hah? Dan juga urutan hadis ini juga dalil kita bahwa khilafah pasti tegak. Tapi tahun, maka kita tidak pernah dibenarkan mempercayai, apalagi sumbernya dari orang kafir. Namun untuk mendengarkan informasi dari mereka ya sah-sah saja. Walaupun tidak kita jadikan sebagai akidah kita, keyakinan kita. Sepakat? Baik. Hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan, 5 fase sejarah. Fase terberat itu adalah fase keempat. Fase banyaknya kemurtadan di muka bumi terjadi. Di fase keempat ini, 4 tanda besar kiamat akan berlaku. La haula wa la quwata illa billah. Disinilah Dajjal akan keluar pada fase kita. Seperti kata para ulama-ulama di Timur Tengah, hadza zamanu khurujid Dajjal. Setelah mereka mendengarkan perkembangan Danau Tiberias di Israel, lalu mereka berkata, hadza zamanu khurujid Dajjal. Inilah dia zaman kita, zaman saya, ibu semua masih hidup, Dajjal akan keluar. Itu di fase keempat, fase kita sekarang. Fase kita sekarang. Ibu, bekal apa yang harus kami amalkan Pak Ustadz? Persiapan apa yang harus kita amalkan? Malam nanti dari maghrib sampai waktu yang Allah takdirkan saja, khusus pembahasan di Masjid Al-Falah Pejompongan. Masjid Al-Falah Pejompongan, judulnya adalah Persiapan dan Amalan Akhir Zaman. Ya, persiapan dan amalan akhir zaman. Setelah kita mendengarkan, kita memang di akhir zaman, lalu apa yang harus kita siapkan sekarang? Apa yang mesti kita amalkan sekarang? Ya, ini uraian kita nanti malam. Silakan ibu, datanglah ibu yang udah hadir sekarang. Enggak sempat, enggak sempat. Saya di Al-Falah itu sudah pertemuan yang ke-6 loh. Baru sampai kepada pembahasan persiapan dan amalan akhir zaman. Lah ibu baru pertemuan pertama. Tapi boleh sih nyambung. Ibu di sini dengarkan pagi, yang nggak nyambung tuh Bu, yang nggak dengarkan ini langsung dengarkan persiapan, nggak nyambung. Ya, tapi yang dengarkan awal langsung loncat ke 6 nyambung, cuman rugi. Pertemuan kedua, 3, 4, 5-nya Ibu belum pernah dengar. Dan itu sebenarnya padat dengan ilmu. Ya. Baik hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Yep. Pejompongan di belakang kantor BPK. Ya. Ada nanti di YouTube, kalau mau dengar di YouTube. Tapi sekali lagi, seluruh orang yang mendengarkan dari saya, padahal udah dengarkan lama-lama, udah banyak ceramah Ustaz di YouTube, saya download, saya dengar ceramah. Ternyata powernya ketika duduk langsung, mendengarkan langsung berbeza Pak Ustaz. Berbeza sangat katanya. Saya dapat power lebih lah, kata mereka. Oke. Yes. Diadakan kajian yang temanya seperti hari ini. Di Bisa kita ajak keluarga. Kalau bisa weekend. Oke. Sebenarnya beberapa masjid besar di Jakarta ini sudah mengadakan secara dengan saya, ya. Bahkan Trans TV juga sesekali sudah mulai mencatut ceramah-ceramah saya. Ya, mereka ambil di YouTube. Mereka masukkan dalam acara khazanah mereka masukkan. Kan mencatut namanya tuh. Ya, saya sih ikhlas-ikhlas saja. Mau dimasukkan kemanapun TV-nya, asal menyebar dakwah ini saya ikhlas. Sebarkan aja. Dan beberapa masa terakhir mereka sudah mulai ngundang saya. Tapi untuk ngisi pengajian di krunya. Nah, isi pengajian itu pun ada yang mereka tanpa minta izin sama saya, mereka masukkan ke Trans. Ya, alhamdulillah saya bersyukur. Maunya memang kayak gitu. Ya, jadi ada Bu di masjid, di beberapa masjid Jakarta. Kalau ibu mau mengadakan secara khusus, ya, bawa keluarga, berarti harus di tempat yang lebih tersedia, lapangan yang lebih, di tempat yang lebih lebar, lebih besar. Insya Allah kita bisa uraikan. Bahkan yang paling bagus itu buat seminar sehari tentang akhir zaman. Itu lebih ideal, Bu. Dari pagi jam 8 sampai jam asar sore, selesai.
Ya, sampai kepada pembahasan tentang persiapan dan amalan akhir zaman. Itu seminar sehari full. Baik, kita lanjutkan. Yang baru buat seminar itu di Malaysia, Bu. Saya malah lebih dikenal oleh masyarakat Malaysia dibandingkan Ibu kenal saya. Di Malaysia, mereka lebih kenal saya daripada Ibu. Ya. Karena saya baru masuk ke Jakarta. Saya baru masuk Jakarta setahun 2 tahun terakhir inilah. Ya. Dan ternyata enak juga ceramah di Jakarta. Ibunya baik-baik. Ya. Baik, ibu-ibu yang kami muliakan, kita lanjut. Sudah? Ini adalah fase keempat yang kita sedang hidup di sini. Pada fase kita ini 4 tanda besarnya akan muncul. Dan kata Rasulullah, namun yang ini hadisnya dhaif jiddan. Saya wajib sampaikan hadisnya dhaif jiddan. Hadis dhaif tidak boleh dijadikan sebagai dalil. Tidak boleh dibina di atasnya keyakinan dan akidah. Tapi untuk tahu sih sah. Sekedar tahu boleh. Oke? Ini adalah kewajiban kami kalangan ahli ilmu menyampaikan kalau hadis itu dhaif wajib sampaikan dhaif. Hadis ini dhaif. Bahkan ada yang hadis dhaif jiddan. Tapi karena turuknya sangat banyak, turuk itu apa? Jalur sampainya hadis itu sangat banyak, maka hadis-hadis dhaif ini naik derajatnya kepada hasan li ghairih. Naik statusnya kepada hasan li ghairih. Apa dalam hadis itu dari Abu Daud? Nabi mengatakan, antara saya diutus sebagai nabi dan rasul sampai kepada wafatnya seluruh umat beliau serentak di muka bumi ini, Nabi mengatakan Allah hanya menyediakan masa untuk umatku di sisinya 1 hari saja. 1 hari saja. Ayo, Bu. 1 hari di sisi Allah, berapa lama kita menghitung di bumi? That's right. 1000 tahun. Lalu Allah menambahkan untuk mereka setengah hari lagi. Semoga umatku, kata Rasulullah, tidak menjadi lemah karena Allah menambahkan untuk mereka setengah hari lagi. Maka para ulama-ulama yang meneliti hadis ini, ada yang berani mengatakan umur umat Nabi ini pokoknya lebih dari 1400 tahun hitungan Hijriah, dan tidak sampai full 1500. Tapi yang pasti lebih 1400 tahun. Hitungan Hijriah. Hitungan Hijriah. Tidak sampai full. Mungkin 1470-an habis. Mungkin 1480 habis. Pokoknya nggak full. Sekarang, Bu, kita ambil yang full aja dulu dah. 1500 hitungan Hijriah. Kita sudah tahun berapa Hijriah kah sekarang? 1437. 1437 Hijriah sekarang. Menghitung umur umat Islam dari sejak hijrahnya Nabi atau sejak Nabi diutus sebagai Nabi dan Rasul? Kalau hijrahnya Nabi kan setelah 13 tahun di Mekah baru hijrah kan? Artinya ada 13 tahun yang belum ditambahkan kemari. Tambahkan lagi lah. Jadi 50. 14, 50. Oke, Bu. Anggaplah kita ambil hitungan full aja dulu. Maknanya dari 1450 mengurangi yang 1500, maknanya di depan kita hanya tersisa 50 tahun lagi umat Islam wafat serentak di muka bumi. 50 tahun lagi. Seandainya kita ambil full 1500. Kalau kita ambil full 1500. Sementara sebagian para ulama peneliti hadis mengatakan nggak akan sampai 1500. Sangat dekat sekali. Lalu pantaskah kita menggadaikan akhirat yang abadi hanya gara-gara emas yang tidak seberapa, tanah yang tidak seberapa, lalu putuslah hubungan kita, bermusuh-musuhan, berbunuh-bunuhan, tamak, menggadaikan urusan dunia, menghabiskan seluruh umur untuk dunia? La ilaha, tidak pantas. Untuk duniakah hidup kita? Juga tidak. Hidup kita adalah apa yang setelah kita tinggalkan dunia ini. Itulah hidup kita. Itulah cita-cita kita semua. Sangat dekat, Bu, sangat dekat. Sekalipun ini hadis dhaif, tapi karena ada hadisnya masih ada sandaran. Walaupun kita diharamkan jangan dibina di atasnya akidah dan keyakinan, tapi kita mengetahuinya. Baik, ibu-ibu yang kami muliakan. Yang jelas tanda-tanda ini sudah sangat nyata, ya. Inilah yang menjadikan kita sangat yakin dan sangat kuat keyakinan kita. Oke, selesai sampai di sini. Bukan pengajiannya selesai. Pembahasan tentang masalah umur umat Nabi di muka bumi selesai. Sangat dekat.
menurut hadis ini. Hadisnya naik ke derajat hasan li ghairi. Oke? Sekarang Ibu, 10 tanda besar kiamat baru muncul setelah apa? 10 tanda besar kiamat baru muncul setelah, ayo Bu, ingat kembali. Inilah istimewanya ngaji dengan ibu-ibu, cepat lupanya. Nanti kalau disebutkan, iya Pak Ustaz, iya itu. Ini kelebihan ibu-ibu. Apa bapak juga gitu kok. Baik, apalagi kita yang udah usianya 40 ke atas ya Bu ya, makin soak. Silakan. Hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan, coba lihat. Dalam hadis tadi, 10 tanda besar kiamat itu ada simpul. Yuqta'us silk yatsba'u ba'daha ba'dan. Ketika simpulnya itu diputus, maka akan keluarlah yang pertama, lalu yang lain mengiringinya dengan cepat dan berdekatan. Simpul ini apakah dia? Ibu-ibu, simpul tersebut akan saya sebutkan dan dia berkaitan erat dengan terjadinya dukhan. Simpul itu berkaitan erat dengan terjadinya dukhan. Lihat, ini saya buat kosong dulu agar ibu menanti dengan sabar sebentar. Sebentar, saya akan sampaikan. Inilah dia simpul. Karena simpul inilah terjadinya tanda besar kiamat yang pertama, yaitu dukhan. Ini hadisnya, sanadnya jayyid dari Ibnu Jarir, diceritakan oleh Abdullah ibnu Abi Mulaikah. Dia adalah muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, tentang hubungan antara simpul ini dengan terjadinya dukhan. Sementara kejadian ini malah di 4 surat Allah mengumumkan kejadian ini. Ya, 4 surat dan hadis-hadis yang sahih Nabi menyebutkan terjadinya ini. Apakah ini? Sebagai agenda ilmu yang saya tunda dalam beberapa saat sebentar, saya akan sampaikan tentang Al-Mahdi dulu sebentar yuk. Kata Rasulullah, Al-Mahdi ketika muncul, kalian seluruhnya sudah hidup seperti orang yang hidup zaman sekarang. Thumma udtum min haitsu bada'tum wa udtum min haitsu bada'tum wa udtum min haitsu bada'tum. Saat Al-Mahdi muncul, kalian semua sudah hidup seperti orang sekarang kami hidup. Kalian akan berperang bersama Al-Mahdi, menggunakan pedang, menggunakan tombak, menggunakan panah, dan menunggangi kuda-kuda kalian. Lawan juga seperti itu, berperang melawan kita menggunakan pedang, tombak, panah, kuda. Kalian akan berlari di atas kaki-kaki kalian, dan kalian akan berjalan di atas kaki kalian. Maknanya apa? Isyarat dari hadis Nabi ini, Nabi mengatakan kalian sudah kembali ke zaman tidak ada teknologi. Semua teknologi berakhir. Waduh, Pak Ustadz, iya ke? Kita sekarang sedang menikmati teknologi, Pak Ustadz. Ada internet, ada listrik, ada pesawat, segala macamnya. Apakah benar ini seluruhnya akan berakhir? Semua teknologi? Dalam hadis, yes. Dalam hadis, iya. Sementara kita sedang di puncak teknologi sekarang, Pak Ustadz. Apakah akan berakhir mendadak tiba-tiba? Naam. Oke. Apakah yang menyebabkan teknologi berakhir? Ini dia benda yang dalam kotak yang saya kosongkan ini. Baik, kita cerita tentang Al-Mahdi dulu yuk. Sebelum Dajjal keluar, Al-Mahdi terlebih dahulu muncul dan mempersatukan umat Islam. Mengalahkan seluruh Arab, lalu menaklukkan Timur. Ya. Baik, Al-Mahdi ini siapa? Keturunan kandung Rasulullah dari Ahlul Baitnya, nasabnya kepada Hasan bin Ali. Al-Mahdi, awas, versi Syiah juga ada Al-Mahdi, mereka gelari dengan imam yang ke-12, yaitu Imam Al-Mahdi, tapi dari Husain bin Ali. Kalau menurut Syiah dari Husain bin Ali, kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah dari Hasan bin Ali. Al-Mahdi ini dibaiat oleh umat dalam keadaan dia tidak mau untuk dibaiat. Usianya ketika dibaiat dalam usia saya sebagai diangkat oleh Allah sebagai nabi dan rasul. Berarti dalam usia berapa? Usia 40 tahun. Awas, Al-Mahdi jadi-jadian yang udah muncul kemarin ini, seluruhnya ngaku-ngaku Al-Mahdi enggak? Kalau dia malah nggak mau diangkat sebagai Al-Mahdi oleh manusia. Dibaiat pun dia menolak. Dia munculnya di depan Ka'bah kata Rasulullah.
Di situ dia dibaiat antara rukun Hajar Aswad dengan Maqam Ibrahim. Di situlah dia dibaiat. Saat dia dibaiat, saat itu dia menerima untuk dibaiat walaupun kemarinnya dia masih menolak. Ibu-ibu, ciri khas wajahnya diceritakan Nabi. Jadi nggak bisa dikarang-karang. Alisnya kata Rasulullah seperti bulan sabit. Alisnya, tulang hidungnya mancung dan lurus. Mancung dan lurus. Jadi maaf, hidung-hidung yang kayak gini nih nggak level jadi Al-Mahdi. Bibirnya kata Rasulullah, bibir atas dan bibir bawahnya seimbang sama tebalnya. Apa Ustaz? Ibu yang plat 2021 PhD sama 71 bulan. Udah lucunya aja enggak? Udah. Satu lagi siapa? 71 bulan siapa? Mau ada ibu tangga keluar nggak bisa? Udah. Ya. Udah Ustaz. Sudah? Oke? Bisa dilanjut? Oke. Sampai di mana tadi? Bibirnya kata Rasulullah, bibir bawah dan bibir atasnya sama tebalnya, seimbang. Ibu-ibu, Rasul menceritakan semuanya. Tentang giginya, tentang warna kulitnya, warna rambutnya, panjang rambutnya, jenggotnya. Nabi ceritakan tingginya, semua Masya Allah lengkap Nabi ceritakan. Oke, sehingga susah orang untuk mengarang-arang. Oh, ini zaman teknologi Pak Ustadz. Bisa jadi orang bisa operasi plastik untuk menyamakan. Oh, begitu kan? Oke, ada tanda-tanda alam bagi kemunculan Al-Mahdi yang tidak bisa dibuat-buat. Tanda-tanda alam ini sangat asli, pure, tidak dapat dibuat-buat di karang-karang. Apa dia? Al-Mahdi akan muncul ketika ditandai ini salju sudah turun di Arab. Udah apa belum? Oke, saya cepatkan saja. Kemudian menjelang Al-Mahdi muncul akan terjadi huru-hara yang merata di muka bumi, khususnya di Timur Tengah. Hah? Sudah apa belum? Huru-hara. Kemudian wabil khusus sebelum Al-Mahdi menjadi khalifah di muka bumi, pusat khilafah itu akan mengalami fitnah pembantaian dan pembunuhan, yaitu negeri Syam. Sehingga Nabi mengatakan terjadinya fitnah Syam. Fitnah ini apa? Pembantaian, pembunuhan yang sangat masif dan kejam, keji. Wa kathural haraj, wa kathural haraj, wa kathural haraj. Menjelang Al-Mahdi muncul. Sahabat bertanya, wa mal haraj ya Rasulullah? Apakah itu haraj ya Rasul? Nabi mengatakan pembantaian, pembantaian, pembantaian. Terjadinya di Syam. Bu, Syam itu di mana? Suriah. Palestina, Suriah, Yordan dan Lebanon. Ini adalah Syam. Dan Nabi kita menyarankan kepada umat manusia di bumi ini, apabila kalian menyaksikan fitnah di Syam sudah mulai membara, kalian dimanapun berada, ini perintah Nabi ya. Perintah Nabi adalah badiru bil a'mali fitanan. Badiru bil a'mal fitanan. Artinya adalah berlomba-lombalah kamu dalam memperbanyak amalan-amalan soleh di masa-masa terjadinya fitnah-fitnah yang sangat rapat dan sangat banyak. Di hadis yang lain Nabi mengatakan, wal fitnu bisyam. Standar fitnah yang dahsyat itu adalah negeri Syam. Fitnah di Suriah pada, ini tanggal berapa sekarang? 11. Pas masuk tahun ke-6 sekarang. Betul tidak? Bulan Maret 2011. Syam, khususnya Suriah, sudah mengalami pembantaian yang sangat kejam oleh Bashar Asad, laknatullah alaih. Sampai sekarang masuk tahun ke-6. Nah, Nabi mengatakan saat fitnah di Syam membara, kalian semua badiru bil a'mali fitanan. Berlomba-lombalah memperbanyak amal soleh, bukan memperbanyak amal salah. Berlomba-lombalah memperbanyak amal, bukan memperbanyak duit. Bukan memperluas tanah, memperindah bangunan dan gedung kita punya, memperbanyak rumah-rumah. Tapi yang diperintahkan adalah badiru bil a'mali fitanan.
Berlomba-lombalah kamu memperbanyak amal, 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 amal. Dan startnya paling tidak itu dari ketika fitnah Syam. Sudah berjalan 5 tahun full, masuk dah tahun ke-6 sekarang. Maknanya 5 tahun kita masih biasa-biasa aja. Harusnya amalan kita udah luar biasa loh, Bu. Harusnya. Maka malah makin ke ujung, ibu lebih banyak, minta maaf ya Bu ya, pinjem. Ibu lebih banyak pegang ini apa pegang Quran? Jujur aja lah. Hah? Oke Bu, saya nggak nuduh. Jujur saja, kebanyakan manusia pada hari ini mereka lebih banyak memegang gadget, Android daripada yang memegang Al-Quran. Apalagi anak remaja kita, anak muda kita, Masya Allah. Hah? Suami kita di mana-mana megang itu, ternyata yang dibaca bukan Quran. Kalau buka Al-Quran sih mah mending, dengar ceramah sih mending, tapi yang ini enggak. Baca cerita manusia, tulisan manusia, pindahkan ke sana, share ke sana, dan sebagainya. Baik. Ini fitnah Syam sudah terjadi, tutup dah tahun ke-5 masuk tahun ke-6. Harusnya stok amal kita. Sebab apa Nabi mengatakan perbanyak amal? Karena sejak fitnah Syam ini, fitnah-fitnah di muka bumi akan terus naik seperti ini. Makin lama makin berat. Makin berat loh Bu. Ibu jangan pernah mimpi ke depan tuh ada dunia ini yang lebih aman. Aman itu hanya sebentar saja, 7, 8, atau 9 tahun. Tapi menjelang ini semua, fitnah ini terus naik. Dan saya bacakan sebuah hadis Sahih Bukhari Muslim. Oke, saya bacakan sebuah hadis Sahih Bukhari Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Sahih Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya'ti 'alan nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum." Akan datang nanti suatu zaman, kata Nabi. Awas, zaman itu adalah periode keempat ini. Akan datang nanti satu zaman, kata Rasulullah. Beliau mengatakan di sini. Zaman yang beliau maksud adalah periode keempat ini. Orang yang hidup pada zaman itu, hari yang dia jalani sekarang lebih berat daripada hari yang sebelumnya. Dan hari yang dia akan hadapi besok lebih berat daripada hari ini. Makin bertambah ke depan, semakin bertambah dahsyat dan berat. Coba saja ibu bandingkan kita hidup sekarang. Maaf ya Bu ya, dalam segala apa saja, dalam segala segi. Kita lihat asap yang terjadi pada tahun kemarin ini dibandingkan tahun sebelumnya, mana yang parah, asap kemarin atau sebelum-sebelumnya? Tahun kemarin ini kan, kemarin ini. Musibah di Tanah Suci bulan Zulhijjah kemarin ini bagi jemaah haji yang lebih berat atau tahun sebelumnya? Sekarang, secara ekonomi di dunia sekarang, mana lebih berat ekonomi tahun sekarang atau tahun sebelumnya? Secara moral di Indonesia atau di mana yang lebih parah Bu tahun ini atau tahun sebelumnya? Ibu bisa jawab semuanya. Secara kepemimpinan, secara politik, secara bahkan bencana-bencana alam, lebih berat mana? Masya Allah ibu-ibu yang kami muliakan adalah sekarang. Sekarang. Ibu yang kami muliakan. Afwan ya sebentar ya. Kita buat kesepakatan dulu. Saya memang merasa bersalah dengan ibu-ibu. Kenapa? Saya dalam 15 menit lagi paling lama minta izin. Karena saya khutbah di Masjid Al-Abrar di Pejompongan, ya. Khawatir nanti macet atau bagaimana. Jadi nanti kalau sempat ini terputus, semoga kita sambung. Kalau seandainya ibu penasaran itu bagus, buka YouTube. Di YouTube insya Allah buka di Uzma TV. Saya punya TV channel, namanya Uzma TV. Ceramah-ceramah akhir zaman saya cukup banyak di sana, ya. Baik ibu-ibu, ibu bisa lanjutkan dengarkan ceramah tentang akhir zaman saya di situ. Mari kita lanjutkan. Waktu kita nggak banyak, kita maksimalkan dulu yuk. Nah, harusnya kita sudah banyak sekarang berlomba-lomba. Jangan pedulikan suami saya zalim Pak Ustadz. Itu kezaliman dia, tanggunglah sendiri. Kita jangan membalas dengan kezaliman pula. Kita jadikanlah kezaliman suami sebagai ladang amal soleh buat kita. Anak saya pembangkang Pak Ustadz, doakan saja pada Allah. Jadikan itu doa sebagai tambahan amal soleh kita. Ya, apapun amal soleh bisa kita buat hari ini. Segera, jangan tunda-tunda. Tapi orang-orang masih biasa-biasa aja Pak Ustadz. Biarkan saja orang, yang penting kita. Gitu loh. Ya. Nah ibu-ibu, makin kesini makin berat berislam. Makin berat berislam. Seperti menggenggam batu bara. Oke. Fitnah Syam sudah terjadi ya. Menjelang Al-Mahdi muncul. Kemudian kata Rasulullah, Al-Mahdi tidaklah muncul sampai wafat seorang raja Arab yang menguasai Mekah dan Madinah. Wafatnya Raja Arab, penguasa Mekah Madinah.
Nah, saya mau tanya, Mekah Madinah itu di negeri Arab, Arab mananya? Arab Saudi. Iya betul Ibu. Mekah Madinah itu nggak ada di Yordan, nggak ada di Yaman, adanya di Arab Saudi. Memang itu pertanyaan saya, dan Ibu telah menjawab dengan sangat tepat. Kaum muslimin, wafatnya Raja Arab, yaqtatilu inda kanzikum thalathatun min abnail khalifah wa la yasiru ila wahidin minhum, kata Rasulullah. Lanjutan hadis sampai yang terakhirnya, akan saling bertelagah, akan saling bertembung, akan saling jatuh menjatuhkan, bahkan bunuh membunuh 3 orang putra seorang raja besar. Ketika seorang raja meninggal dunia, penguasa Mekah dan Madinah, 3 orang putra ini akan saling jatuh menjatuhkan. Oke, saya tanya ibu-ibu yang sudah meninggal di Arab Saudi siapa? Raja Abdullah. Lihat Bu, pendiri negara modern Arab Saudi adalah Abdul Aziz bin Saud. Ini pendiri Arab Saudi modern. Dia punya istri yang banyak loh Bu, banyak loh istrinya. Dan dari sekian banyak istrinya, 4 orang yang diresmikan sebagai permaisuri kerajaan. Dari 4 orang ini lahirlah anak-anak laki-laki dan wanita yang banyak. Nah, anak laki-lakinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Apa pesan beliau? Selama putra mahkotanya masih hidup, maka tidak boleh menjadi raja di Arab Saudi kalangan cucu. Jadi harus habiskan dulu para putra mahkota ini. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kalau yang ini meninggal dunia, langsung digantikan oleh yang setelahnya. Meninggal dunia juga, putra mahkota sebelahnya menggantikan. Yuk kita hitung dari yang keempat. Bismillah. Yang keempat ini adalah Pangeran Faisal, lalu diangkat menjadi Raja Faisal. Masih ingat ini? Raja Faisal ternyata mati dibunuh oleh ponakan kandungnya sendiri yang baru pulang dari Washington. Dari jarak 3 meter, meninggal, digantikan oleh Pangeran Khalid. Pangeran Khalid meninggal dunia, digantikan oleh Pangeran Fahad. Nah, Fahad ini masih ingat? Raja Fahad. Masih ingat ya? Raja Fahad juga meninggal, langsung digantikan oleh saudara kandungnya Raja Abdullah, Pangeran Abdullah. Dia menjadi raja. Nah, pada tahun 2008, Raja Abdullah yang seluruh organ tubuhnya sudah cangkokan semuanya 100%, dan seluruh tubuhnya yang lain juga sudah diidapi oleh penyakit-penyakit yang paling mematikan, sehingga 2008 divonis oleh kalangan medis internasional, beliau sudah dihukum atau dianggap mati secara medis. Istilahnya itu harapan hidupnya lama itu udah nggak ada. Maka 2008 beliau membaiat 3 putra mahkota. Siapa di sini? Ini adalah sultan. Ini sultan. Yang ini adalah Nayef, Pangeran Nayef. Dan ini adalah Pangeran Salman. Ini adalah Pangeran Tolal. Dan ini adalah Pangeran Mukrin. Oke. Ibu-ibu sekalian, 2008 ya, di baiatnya 3 orang nih. Isi baiatnya, dunia menyaksikan itu di dalam isi baiatnya adalah bila dia meninggal, langsung otomatis yang menjadi raja adalah Pangeran Sultan. Yang pertama. Nggak boleh ini. Tapi ini urutan kedua. Kalau Sultan juga nantinya meninggal, maka langsung digantikan oleh Pangeran Naif sebagai raja berikutnya. Kalau nanti Naif meninggal, barulah Salman. Tahu nggak Bu? Rupanya tahun 2011, Pangeran Sultan duluan meninggal dunia. Sementara Raja Abdullah masih hidup. Masih hidup. Raja Abdullah kapan meninggalnya? Januari 2015 loh. Ya. Panjang lagi umurnya daripada saudaranya. Kemudian, habis dia meninggal, tanggal 16 Juni 2012. Nah, meninggal dunia Pangeran Naif di London karena kanker. Dia masih hidup.
Barulah Januari, berarti maaf ya, berapa orang sisa tinggal? 1, 2, 3. Lihat hadis ini. Akan wafat seorang raja Arab yang menguasai Mekah dan Madinah. 3 orang putra mahkota setelahnya akan bertembung. 3 orang putra mahkota setelahnya akan saling bertembung. Oke, saya jelaskan pada ibu-ibu. Antara Salman, kan sekarang jadi Raja Salman kan? Tidak seorang pun yang betul-betul akan memimpin Mekah dan Madinah. Karena pemimpin Mekah Madinah nanti langsung dipegang oleh Al-Mahdi. Ini pertanda Al-Mahdi sudah dekat. 3 orang ini punya karakter berbeda, Bu. Siapa yang tidak kenal dengan Raja Salman? Sejak dari remajanya, dia adalah pemuda yang taat. Soleh, hafiz Quran 30 juz. Anti terhadap maksiat dan benci kepada dosa-dosa. Memang orangnya beda daripada saudaranya yang lain. Beda habis dengan Tolal. Tolal ini mentang-mentang duitnya banyak, ya. Hampir-hampir seluruh jenis dosa maksiat dia udah buat. Sehingga Arab dan Islam betul-betul malu oleh orang ini. Setelah Raja Salman naik, tahu nggak ibu apa yang dibuatnya? Salah satu yang dilakukan oleh Raja Salman adalah mengusir Pangeran Talal dari kerajaan. Dan tidak menganggapnya sebagai anggota keluarga kerajaan lagi. Jadi jangankan menjadi calon raja berikutnya, bahkan menjadi anggota keluarga kerajaan saja sudah tidak diakui. Ini Raja Salman mengeluarkan putusan. Nah Bu, ini orang punya duit loh. Ini zaman kan gantungannya seluruhnya kepada fulus kan? Fi fulus kullu syai' mulus. Iya kan? Ma fi fulus mampus. Nah ini Tolal diusir dari kerajaan. Paham? Dia bisa sewa orang nggak? Dia bisa beli orang nggak? Dengan duitnya yang Masya Allah, apalagi anak kandungnya Bu, Al-Walid bin Talal. Itu orang terkaya nomor 5 di dunia. Yang bangun tower tertinggi di dunia di Jeddah sekarang itu adalah Al-Walid bin Talal. Masih dari dinastinya dia. Sementara dia bapaknya diusir. Tahu nggak apa yang akan terjadi? Mukrin, lain lagi. Mukrin, haknya sebagai calon raja berikutnya sudah dicopot oleh Raja Salman. Sebab apa? Raja Salman tidak mau yang memimpin Arab Saudi orang macam dia. Sebab dia ini sangat lemah dan hatinya, otaknya, darahnya cenderung seluruhnya pada Yahudi dan Amerika. Sementara Salman punya prinsip, Islam harus bangkit. Baik, makanya orang macam dia ini akan dibunuh nggak kira-kira? Pasti. Nah Bapak Ibu, sekarang 3 bulan setelah beliau menjabat menjadi Raja Salman ini, dia membaiat putra kandung Nayef. Namanya Muhammad bin Nayef. Muhammad bin Nayef. Dibaiat bersamaan dengan putra kandungnya dia. Dibaiat namanya Muhammad bin Salman. Muhammad bin Salman. Apa isi baiatnya? Bahwa bila dia meninggal dunia, maka yang akan langsung menggantikan sebagai Raja Arab Saudi adalah Muhammad bin Nayef yang pertama. Kalau Muhammad bin Nayef juga meninggal, langsung putranya akan sendiri Muhammad bin Salman. Lihat, luar biasa yang dilakukan oleh Raja Salman. Kira-kira dia dan anak-anaknya ini akan berang nggak? Pasti kan? Sekarang sudah dengar Bu, bahwa sudah terjadi upaya perebutan kekuasaan dari dalam. Masing-masing sedang menggalang kekuatan sendiri. 2016 ini Ibu akan saksikan sendirilah apa yang akan terjadi dan berlaku di tubuh kerajaan Arab Saudi. Walaupun kita tidak menginginkan, kita cinta dengan Salman, ya. Tetapi akan terjadi keributan yang seluruh kita akan menyaksikan. Hadis ini terwujud. Hadis ini akan terwujud. Dan Al-Mahdi nanti akan keluar. Oke, la haula wala quwata illa billah. Oke, Bu. Berikutnya kata Rasulullah, menjelang Al-Mahdi muncul, dunia ini akan mengalami perang dunia ketiga. Perang dunia ketiga. PD3. Dan saya sampaikan kepada Ibu semuanya, ya. Albert Einstein, Ibu kenal dengan nama Albert Einstein? Albert Einstein, ya. Beliau ketika dipaksa dan didesak oleh lebih daripada 2.000 wartawan di muka bumi ini, termasuk dari negara-negara maju yang sedang berlomba-lomba membangun peluru nuklir dan senjata-senjata berteknologi tinggi, ya. Ditanya Albert Einstein, seperti apakah menurut engkau perang dunia ketiga ke depan? Jawaban beliau sangat menakutkan dan mengejutkan. Kalian tidak akan menggunakan satu pun teknologi canggih yang hari ini kalian buat. Kalian akan perang pada saat itu nanti dengan senjata manual. Ini jawaban Albert Einstein. Oke, kita dengarkan Steve Jobs.
Beliau juga memberikan pernyataan yang tidak kalah serunya. Steve Jobs adalah pemilik Apple, ya, berteknologikan digital. Apa kata beliau di hadapan ribuan karyawannya? Dan ini dunia merilis pernyataannya ini di berbagai newspaper yang mereka punya, di TV-TV yang mereka punya. Pernyataan Steve Jobs adalah, setelah saya nanti tidak ada, tidak lama kemudian kalian semua akan kembali ke zaman batu. Loh, kok sama ya pernyataan mereka dengan yang digambarkan Nabi 14 abad yang lalu? Ketika Al-Mahdi keluar, kalian sudah tidak punya teknologi lagi, kalian kembali di zaman sekarang. Kok sama? Yang hebat bukan Albert Einstein, yang hebat bukan, tapi yang mengagumkan 1400 tahun lebih yang lalu, Rasul telah menggambarkan ketika Al-Mahdi nanti muncul, kalian sudah kembali ke seperti zaman sekarang. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah ini dia yang dalam kotak ini. Saya sebutkan kepada ibu semua sekarang, ini adalah jatuhnya hantaman benda langit di ruang angkasa menghantam bumi yang disebut dengan kisfan minas sama saqitan. Di dalam Al-Quran, dia adalah meteor. Meteor ini akan menghentikan semua teknologi. Uraian ilmiahnya insya Allah akan kita uraikan di pertemuan yang akan datang. Ya, saya akan uraikan di pertemuan yang akan datang kalau masih panjang umur dan saya masih hidup. Baik, Perang Dunia Ketiga. Lalu ini yang mana ini Pak Ustadz? Ini adalah mengeringnya Sungai Efrat. Sungai Efrat ini akan menyingkap gunung emas di Irak, kata Rasulullah. Sungai Efrat di mana? Di Irak. La taqumus sa'ah hatta yahsiral furat. Takkan terjadi kiamat sampai Sungai Efrat mengering terlebih dahulu. Ini kata Nabi. Sekarang ibu buka YouTube, Bu. Ibu buka YouTube. Lihat Sungai Efrat kondisinya yang terkini. Ibu tahu tanggal 12 Februari 2013 di New York Times, NASA Amerika Serikat telah memberikan pernyataan resmi bahwa Sungai Efrat tahun berapa ini? 2013 ya. Sungai Efrat telah mengering, telah menyusut airnya 60%. Menurut NASA, setahun yang akan datang kata mereka 2014 Sungai Efrat akan kering total 100%. Dan tepat Bu, April 2014 Sungai Efrat telah kering total. Hari ini kita sudah bisa main bola kaki di dasar Sungai Efrat hari ini. Sementara Nabi mengatakan tidak terjadi kiamat sampai mengering Sungai Efrat. Akibat mengeringnya Sungai Efrat ditemukanlah nanti gunung emas di Irak. Yang menyebabkan seluruh laki-laki di muka bumi menuju ke sana membawa senjata-senjata mereka dan mereka berperang memperebutkan gunung emas itu. Tidak seorang pun dari mereka, dari 100 orang lelaki kata Nabi yang berperang, mati 99, satu yang cuma hidup. Sementara itu laki-laki seluruh dunia, Perang Dunia Ketiga enggak itu? Memperebutkan emas. Tahukah ibu, George Walker Bush, masih ingat nggak dengan makhluk nih? Ya? Iya. Dalam pidatonya yang berapi-api di Gedung Putih, sebelum digantikan oleh Barack Obama, George Walker Bush mengatakan bahwa satelit kita telah menangkap potensi emas yang sangat besar di Irak. Amerika Serikat selaku polisi dunia akan memastikan emas ini aman sehingga tidak terjamah dan digarap oleh tangan-tangan penjahat, maling-maling dan perampok. Yang penjahat itu siapa? Yang maling itu siapa? Freeport kita yang garap siapa? Penjahat itulah. Nah, yang paling penting pernyataannya sudah menemukan potensi emas yang sangat besar di persis enggak dengan hadis Nabi. Sungai Efrat dah kering enggak? Makanya bulan Maret 2014 Barack Obama tidak jadi menarik 135.000 pasukan daratnya yang berserakan di negeri-negeri Teluk, nggak jadi ditarik ke Amerika. Sebab Amerika sesungguhnya udah nggak sanggup membiayai, biayanya besar, kosnya terlalu tinggi. Amerika sudah sangat susah di segi ekonomi dan mereka ada negara yang negara terhutang yang sangat besar dan nomor 1 dunia itu adalah Amerika. Tapi kenapa nggak jadi ditarik oleh Barack Obama? Persiapan mengamankan, itu bahasa mereka, gunung emas yang ada di Irak. Negara-negara besar sekarang ini di timur sedang bersatu untuk mendapatkan gunung emas yang ada di Irak. Barat pun sedang menggalang kekuatan mendapatkan emas itu. Isunya sekarang dialihkan ke Syria dan sekitarnya. Padahal garapan mereka pada ke depan itu adalah di Irak. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Sungai Efrat telah kering. Lalu bagaimana hubungannya dengan meteor?
inilah uraian kita di pertemuan next time. Insya Allah Ta'ala. Tunggu sebentar, orang saya ada di luar? Ada bawa kitab? Tidak ada? Ada bawa kitab. Kitab ini saya rekomendasikan. Uraian kita kalau ingin dapatkan dalil-dalilnya yang luas dari ayat-ayat dan dari hadis, penjelasan ini ada di Zikir Akhir Zaman. Dalam kitab ini, ibu-ibu akan menemukan bagaimana Rasulullah menggambarkan dengan ayat-ayat Allah, dengan hadis-hadis Nabi, dan juga bagaimana para ilmuwan, para pakar, para ahli, ya, fakta-fakta gambarnya ada di sini, menjelaskan tentang fenomena-fenomena yang kita ceritakan tadi. Dan kitab ini telah diistimewakan, inilah tim telah kitab kita, telah diistimewakan dengan menuliskan apa-apa benteng dan amalan akhir zaman ada di sini. Ya, makanya ibu-ibu yang kami muliakan, usahakan kita semua membacanya. Memilikinya nggak wajib, tetapi membacanya sebagai ilmu, sebagai bekal, sebagai modal, sebagai dalil. Apa guna ini dibeli lalu letak di rak-rak? Nggak berguna. Bacalah, kemudian ada yang meragukan, tanyalah. Ya, ada yang meragukan, tanyalah. Nomor HP saya, ibu boleh bertanya tentang hari kiamat, tentang akhir zaman, tapi jangan tanya masalah fikih ya. Jangan tanya masalah wudhu, masalah tayamum, masalah haid, saya nggak mau layani. Ya, silakan ibu kontak saya, tanyakan saya di +62 atau hilangkan ini ketika saya di luar negeri. Orang di luar negeri nelfon 0812 660 11331. Ini nomor HP saya. Di sini ada WhatsApp. Dan saya ada insyaallah www.zulkiflima.com. Oke. Ini adalah website saya. Dan ini adalah Uzma TV. Ini adalah Uzma TV. Uzma TV. Ya, channel. Oke, boleh kita diskusi, tapi masalah akidah silahkan ibu tanya. Masalah akidah, masalah akhir zaman. Bidang saya di Timur Tengah dulu adalah bidang akidah, jurusan akidah. Ya, jadi ini boleh ditanyakan. Jangan tanyakan saya masalah fikih. Fikih ini punya potensi untuk membuat kita berpecah hati. Ya, jadi tanyakanlah fikih kepada pakar-pakarnya dan ahli-ahlinya, serta tanyakanlah hal-hal yang sudah diijma'i dan jangan masalah yang dikhilafiyah menjadi peruncingan kita. Oke, ibu-ibu semuanya, sampai di sini pembahasan bersama saya sekarang. Silahkan kita bubar dulu sekarang. Pertemuan berikutnya kalau bisa, saya mungkin akhir April ini ada di sini, Bu. Mungkin akhir Maret ini ada di sini, tapi hari Jumatnya ada apa enggak ya? Nanti kita kontak-kontak aja lah. Kalau ada, jujur saya katakan April saya mungkin nggak begitu banyak ada waktu. Jadi kalau memang ada akhir Maret ini, dikasih kabar nanti. Saya dengar pengajiannya hanya sekali sebulan kan. Ini udah kan bulan ini dengan saya. Nah, kalau seandainya saya ada waktu di akhir Maret ini, saya harap ibu datang lagi. Kita sempurnakan ini. Nah, berarti ini nggak usah dihapus ya. Ini nggak usah dihapus. Ya, biarkan saja di sini. Baik, demikian saja ya. Bukunya ada di luar. Ada di luar. Gimana ibu? Ibu, ini adalah ditulis salah seorang di antara kawan kami, di mana kami menyelesaikannya secara berjamaah. Ya, di luar, di kitabnya ada di luar, dan kitab ini hasilnya adalah untuk membiayai pesantren saya. Pesantren saya Madrasah Mulazamah Ulum Islamiyah yang ada di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Ya Bu ya, disinilah dia gaji guru-guru kita, disinilah dia makan minum untuk anak-anak kita. Jadi kalau ibu beli ini, jangan ibu pikir sedang beli buku. Niatkanlah sedekah. Niatkanlah berinfak. Kalau ibu lebihkan, alhamdulillah, kembali lagi ke ibu kebaikannya. Kalau ibu mau kurangi, tega amat. Baik, demikian dulu dari kita, ya Bu ya. Saya tinggalkan ibu dulu di sini dan mohon izin ya Bu ya. Mohon izin karena menjaga-jaga ini khutbah Jumat loh. Nggak bisa ditunda-tunda, nggak mungkin nunggu. Oke? Saya tutup dengan istighfar dan kafaratul majlis. Saya tahu ibu banyak ingin bertanya. Biarlah nanti diatur oleh
Bu Risma, nanti diatur ya Bu ya. Ibu siap sedia aja dapatkan informasi nanti. Siap sedia saja dapat informasi. Semoga adinda saya juga dapat melanjutkan kajian nanti malam, amalan dan persiapan akhir zaman. Ibu-ibu ini sudah boleh nih untuk bergabung nanti malam karena sudah basicnya. Tapi belum selesai loh ini. Ada 30% lagi yang belum saya sampaikan sebagai basic. Di Jalan Masjid. Namanya Jalan Masjid. Nama jalannya itu Jalan Masjid. Jalan Masjid 1, Jalan Masjid 2, Ibu masuk saja salah satu itu. Ibu akan temukan Masjid Al-Falah. Tanya aja masyarakat di situ. Maghrib. Kita di sananya maghrib. Maghrib nanti kita isya, azan isya, lalu sholat isya dulu, lalu dilanjutkan lagi setelah itu. Oke, demikian saja dari saya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.